Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflol Aziz, NIM 140223000057, kelas 3C INF, MK Manajemen Proses Bisnis, dosen Pasigit Auliana Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis proses bisnis yang berjudul Optimalisasi Proses Bisnis dalam Pelaksanaan Strategi Pemasaran Produk Studi Kasus pada PT Raja Dengdeng Indonesia. Latar belakang masalah: PT Raja Dengdeng Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan proses bisnis yang mendukung strategi pemasaran produk. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketidakefisienan dalam alur produksi dan distribusi yang menghambat kecepatan pengiriman produk ke pasar. Proses yang lambat dan tidak terkoordinasi antar departemen sering menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan permintaan konsumen dan ketidaktepatan stok produk yang berpotensi merugikan perusahaan dalam mempertahankan kepuasan pelanggan. Selain itu, meskipun produk olahan daging yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi, perusahaan kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar. Banyak toko dan restoran yang kurang tertarik atau belum bekerja sama dengan perusahaan Raja Dengdeng Indonesia, sehingga produk tidak dapat dengan mudah ditemukan di berbagai daerah. Hal ini menghambat potensi pertumbuhan dan penguatan posisi merek di pasar. Kendala-kendala ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan optimalisasi proses bisnis agar dapat mendukung strategi pemasaran dengan lebih efektif, mempercepat distribusi, dan memperluas jaringan kerjasama dengan mitra bisnis, guna meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Selanjutnya, identifikasi masalah dan tujuan. Masalah yang pertama, ketidakefisienan proses bisnis, proses produksi dan distribusi yang tidak efisien, menyebabkan keterlambatan pengiriman produk dan ketidaktepatan stok. Hal ini menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan meningkatkan biaya operasional. Tujuannya meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi agar lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih tepat waktu dan mengurangi biaya operasional. Masalah yang kedua, kurangnya koordinasi antar departemen, produksi, distribusi, dan pemasaran mengakibatkan ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan pasar, serta menghambat implementasi strategi pemasaran yang efektif. Tujuannya meningkatkan koordinasi antar departemen pemasaran, produksi, dan distribusi untuk memastikan strategi pemasaran dapat dijalankan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya, profil objek penelitian. PT Raja Dengdeng Indonesia, pemilik PT Denny Irawan, alamat Klinik UMKM Dinas Koperasi Jalan Tegal Padang, nomor 01 RT 01 RW 09, lingkungan Leuung Sawo, Kelurahan Kota Bumi, Ruko, Rumah Siap Kerja UMK, Blok Kedongdong, Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Nomor telepon 0878824410. Rumah produksi masakan olahan daging khas Banten. Beliau memproduksi rabek daging, dendeng daging, gepuk daging,
kentang Mustafa, dan abon daging. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Laporan wawancara. Narasumber Denny Irawan, wawancara saya sendiri Aflaul Aziz. Hari tanggal Sabtu 23 November 2024. Tujuan menganalisa proses bisnis. Nah, notulen yang saya dapat di perusahaan Raja di Indonesia ini mencoba memproduksi rabek khas Banten sesuai standar halal Indonesia dan dikemas secara modern, sangat awet untuk jangka panjang walaupun tidak menggunakan bahan pengawet. Perusahaan yang dia bangun sejak tahun 2020 itu juga memproduksi makanan yang lain seperti dendeng daging, gebuk daging, rendang daging, dan kentang Mustafa. Nah, di sini saya mencantumkan link wawancara berupa rekaman ya. Selanjutnya urutan proses bisnis. Urutan proses bisnis yang pertama yaitu proses produksi, yang dimana penyimpanan dan persiapan bahan baku, proses pengolahan, serta pengemasan. Urutan proses bisnis yang kedua, distribusi dan pengiriman, yang dimana di situ ada pengaturan distribusi, pengiriman produk. Urutan proses bisnis yang ketiga, pemasaran dan promosi, penyusunan strategi pemasaran, promosi produk, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Dan yang terakhir, urutan proses bisnis, penjualan dan pembayaran, proses penjualan dan invoice, serta pembayaran. Nah, di sini ada risk picture. Di gambar yang pertama yaitu proses produksi, yang dimana menyiapkan bahan-bahan, persiapan bahan baku, proses pengolahan, serta pengemasan. Dan yang di gambar yang kedua yaitu distribusi dan pengiriman, yang dimana di sana ada pengaturan distribusi, pengiriman produk. Nah, di sini ada produknya yaitu rabek daging sapi, kentang Mustafa, salah satu di antaranya. Dan yang ketiga pemasaran dan promosi, yang dimana di sana promosi produk serta kerjasama dengan mitra bisnis. Nah, ini saya sudah cantumkan fotonya mitra bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan Raja Dendeng Indonesia. Di gambar yang keempat yaitu penjualan dan pembayaran, di mana di sana ada invoice. Di sini saya cantumkan invoice dari Nasi Kebul Yaman, Alfamart, dan Indomart. Oke, selanjutnya analisis keluaran. Nama keluaran, permintaan dari mitra bisnis, toko, atau restoran. Fungsinya sebagai acuan dalam menentukan volume distribusi produk ke berbagai seperti toko dan restoran mitra. Media, komunikasi langsung, email, telepon, sistem pemesanan online. Proses, menyusun jadwal pengiriman dan menentukan produk yang harus dikirimkan berdasarkan pesanan dari mitra bisnis. Keterangannya, permintaan dari mitra bisnis sangat penting untuk memastikan distribusi produk yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Nah, analisis masukan. Nama masukan, volume pengiriman yang tepat. Fungsinya, hasil langsung dari permintaan mitra bisnis adalah penentuan volume produk yang harus dikirimkan. Masukan ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur volume pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan toko dan restoran mitra, sehingga
tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Medianya, laporan pengiriman, sistem manajemen distribusi. Prosesnya, berdasarkan permintaan yang diterima, volume produk yang diperlukan akan dihitung dan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan stok yang ada. Data ini akan digunakan untuk membuat jadwal pengiriman yang sesuai. Keterangannya, volume pengiriman yang tepat memastikan bahwa mitra bisnis mendapatkan pasokan yang sesuai dengan permintaan mereka tanpa pemborosan atau kekurangan produk. Hal ini juga menghindari biaya tambahan yang disebabkan oleh pengiriman berlebih atau kekurangan barang. Oke, selanjutnya usulan perbaikan. Yang pertama, peningkatan sistem pemesanan dan komunikasi dengan mitra bisnis. Satu, membangun atau mengoptimalkan sistem pemesanan online yang terintegrasi dengan sistem ERP perusahaan. Sistem ini memungkinkan mitra bisnis, toko atau restoran untuk melakukan pemesanan secara otomatis dan perusahaan dapat langsung memantau permintaan dan status pengiriman secara real time. Yang kedua, pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Mengimplementasikan sistem manajemen inventaris berbasis teknologi untuk memonitor persediaan secara real time dengan pencatatan otomatis yang dapat memberikan laporan persediaan, status produk, dan kebutuhan pengadaan bahan baku secara lebih akurat. Nah, dan yang ketiga, optimalisasi proses pengiriman. Mengoptimalkan jadwal pengiriman dengan memprioritaskan pengiriman berdasarkan tingkat urgensi dan volume pemesanan mitra bisnis, menggunakan sistem pelacakan pengiriman untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Oke, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis di perusahaan Raja Dendeng Indonesia, diperlukan beberapa perbaikan penting. Penerapan sistem pemesanan online, manajemen stok yang lebih baik, serta mengoptimalkan proses pengiriman dapat mempercepat alur distribusi dan mengurangi kesalahan operasional. Selain itu, meningkatkan komunikasi dengan mitra bisnis dan sistem umpan balik yang lebih terstruktur akan memperbaiki hubungan dan kepuasan mitra. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan ini, di perusahaan Raja Dendeng Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, serta memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan, penjualan, dan daya saing perusahaan di pasar. Oke, di sini lampiran dokumentasi produk-produk yang dijual serta invoice, dan di sini juga ada peralatan yang dipakai di perusahaan yang dipakai untuk mengolah dan memproduksi produk tersebut. Oke. Nah, ini lampiran dokumentasi saya sendiri dan ownernya langsung, yaitu Pak Denny Irawan. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.